termasuk Fir'aun. Setelah tenggelam, tinggal kepalanya saja, bertobat, dia mengatakan wa ana minal muslimin, aku saiki Islam, aku saiki salah kanggo. Wis terlambat sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ibu, bapak, dan adik-adik yang dirahmati Allah, ya, Rasulullah itu pernah galau, ya. Terungkap dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna ummati takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu mengeluh, galau, bersedih pada Allah. Ya Rabbi, wahai Rabb, Tuhan, ya Allah Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umat-umatku ini, ittakhadhu hadzal qur'ana, banyak yang menjadikan Al-Quran ini, yaitu dijauhi, banyak orang yang menjauhi Al-Quran. Sedikit yang bisa cinta mendekat Al-Quran, sedikit orang yang mau mengaji Al-Quran, apalagi mentadaburi seperti pagi hari ini. Berarti kita bersyukur menjadi orang-orang yang tidak dikhawatirkan Rasulullah. Pernah galau, Bu? Yang bersani Al-Surat Furqan ayat 30 itu. Ya Allah, banyak umatku yang menjauhi Al-Quran. Kalau sudah jauh dengan Al-Quran, maka dia atau kita, semoga kita enggak, ya, siapapun yang jauh Al-Quran maka akan gelap hatinya, tidak mendapatkan nur cahaya dari Allah. Setelah gelap maka hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran. Kalau sudah keras tidak mau menerima kebenaran, maka hanya hawa nafsu yang dituruti. Oke. Kita kan punya doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbil la takhsha wa min nafsin la tasba. Ya Allah, lindungi hamba dari ilmu yang tidak bermanfaat, lindungi hamba dari hati yang tidak khusyuk, lindungi hamba dari hawa nafsu yang tidak pernah akan ada habis. Kalau orang itu tidak disirami Quran, hanya hawa nafsu saja ada. Ya. Jadi merajalela hawa nafsu. Kalau ada hawa nafsu merajalela, maka tumpang tindih.
Di dunia ini kacau balau, ya. Tidak ada cahaya dari Al-Quran. Ya. Itu juga ditegaskan di surah Toha ayat 124. Waman a'rado ang dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang menghindar, menjauh dari Al-Quran, maka kehidupan mereka itu sempit. Sempit apa? Ya sempit rezekinya, sempit hatinya, sempit ekonominya, bahkan sempit di alam kuburnya. Gitu, okay. Bersyukur Bapak Ibu kita menjadi orang generasi yang cinta Al-Quran. Dan Bapak Ibu, kita ngaji ini tidak hanya untuk kita sebenarnya. Kalau kita renungkan, kita ngaji rutin tiap Ahad pagi ini tidak hanya untuk kita. Kita sedang bercengkerama dengan ayat Allah, kita sedang memohon, bahkan menjerit kepada Allah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, sekitar kita, kota kita, daerah kita, negara kita ini Allah curahkan berkah rahmat Al-Quran. Gitu, gitu Pak. Jadi kita sedang begitu. Kalau tidak ada yang ngaji Quran, ya habis. Semoga Allah curahkan hidayah Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon monggo ngaji saniki. Mohon ya. Ayat 41. Monggo. Monggo sareng-sareng sama-sama monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nudur. Kadzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum ahza azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atu fiz zukur am yaquluna nahnu jami'um mutasir. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Shadaqallahul azim. Tafsir monggo. Walaqad monggo. Lan yakti teman-teman, dan sungguh-sungguh benar yakti teman-teman, jaa monggo. Sudah datang, sudah sampai ala fir'auna monggo. Wis teko ing maring Fir'aun, sudah sampai kepada ala Fir'aun, keluarga kaum umatnya Fir'aun, An-Nudur maka peringatan, ancaman, berita-berita, perhatian, peringatan dari Allah sudah sampai kepada kaum Fir'aun, umatnya Fir'aun. Kadzabu maka namun kadzabu mereka kaum Fir'aun itu, umatnya Fir'aun, kadzabu apa tuh?
pada mendustakan, pada membangkang, pada ingkar bi ayatina, maka ingkar apa? Ingkar kepada ayat-ayatnya ingsun Gusti Allah. Mereka ingkar, membangkang, tidak percaya, meremehkan ayat-ayatnya ingsun Gusti Allah. Nggih. Kulliha, maka semuanya isi ayat kandungan itu diingkari semuanya. Semuanya dibangkangi. Itu umatnya Fir'aun, kaum Fir'aun. Fa'akhadnahum, maka mengadab, mongko ngadab sapa ingsun Gusti Allah ing umat Fir'aun, ya. Maka ingsun Gusti Allah mengadab kepada mereka umatnya Fir'aun, kaumnya Fir'aun itu, bangsa Fir'aun itu, mengadab kepada bangsa Fir'aun itu apa? Ahda, maka satu adab, ya, adab yang benar-benar aziz, maka adab yang benar-benar dasarnya dari Allah yang Maha Aziz, ya, Allah yang Maha Gagah Perkasa, adab dari Tuhan Allah yang Maha Gagah, ya, segagah-gagahnya, ya. Dan adab yang amat apa? Menyakitkan, ya. Akufarukum, apakah orang-orang kafirmu dari golonganmu itu, wahai kaum Quraisy, khairun, lebih bagus, min, dari ulaikum, orang-orang sebelummu dulu, termasuk sampai zaman Fir'aun, amlakum, atau, ya, bagi kamu semuanya itu baro'atun, sudah ada baro'ah, ada jaminankah fi zubur, yang jamin itu tertulis dalam kitab-kitab Zabur, kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab dulu. Am yaquluna, atau apakah yaquluna, kamu ingin mengatakan nahnu, kami orang kafir Quraisy jami'un, itu jumlahnya lebih besar, lebih banyak, lebih kompak, muntasir, yang akan memperoleh kemenangan. Sayuh zamul, maka kalian semuanya apa? Sayuh zamul akan dilenyapkan, ya, al-jam'u, ya, dikalahkan, ya, semuanya jamaah, ya, tadi sama wa yuwallunal, ya. Dan kamu semuanya itu pasti, ya, akan berbalik ad-dubur, mundur, ya, menghadapi apa? Umat Islam kebenaran. Balis sa'ah, padahal as-sa'atu, hari kiamat besok itu mau ituhum, yang pernah dijanjikan kepada mereka, was-sa'atu, dan kiamat itu adaha, lebih besar adabnya, lebih apa tuh nih, ngitapi besar, wa amar, dan lebih sangat perkoso, pahit, menyakitkan. Itu apa namanya,
Diakhiri begitu. Kiamat besok itu melebihi gitu. Melebihi daripada siksa dunia. Niki terjemah lah, tafsirnya nggak tahu. Kalau cari nih, sahabat dulu nggih. Ibnu Katsir nggih. Yang qulu ta'ala muhbiran an fir'auna wa qaumihi innahum ja'ahum Rasulullah Musa wa akhihi Harun. Bil basarah in aminu wan nadarah in kafaru wa ayyatahuma bi mu'jizatin 'azimah wa ayatin muta'addadah fakadzabu biha kulliha fa'ahadahumullah ahdan azizun muqtadirun walam yubqa minhum mukhbirun wala ainun wala atharun. Summa qala ta'ala akufarukum ayyuhal musyrikuna min kufarin Quraisy. Sedangkan gini Jalalain nggih, walaqad jaa ala fir'aun ay qaumihi ma'ahu, qaumi Fir'aun dan yang menyertainya Fir'aun. An-nudur itu ay al-ingdar ala lisani Musa wa Harun. Falam yu'minu bal kadzabu bi ayatina kulliha ay atisun allati utiha Musa. Jadi ayat 41 42 niku Allah memberikan penjelasan berita kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an kepada kita semuanya ini, pengikut-pengikutnya, bahwa pernah terjadi yaitu kaumnya Fir'aun. Apa namanya? Kaum Qibti, 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 ya. Pernah datang kepada kaumnya Fir'aun namanya kaum Qibti, gitu. Kalau kaumnya Lut kan kaum Sodom, gitu. Kaumnya Soleh kaum Samud, kaumnya Hud kaum Ad, kaumnya Nuh kaum Rosib. Ini kaum Qibti namanya, okay? Qibti. Fir'aun niki menggih berhadapan dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabi urutan keberapa nih? Oke, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa. Nah, ke-14 Musa ke-14 yaitu berhadapan Fir'aun versus Nabi Musa. Jadi umat Fir'aun, kaum Fir'aun membangkang peringatan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Oke. Nah, saat ini kita harus mengenal saat ini. Dados Nabi Ibrahim kagungan putra, dari ibu istri pertama tua Sarah namanya Ishak. Dari istri kedua Hajar namanya Ismail. Nah, dari Ishak itu nanti lahir Nabi Yakub. Yakub punya anak Lewi, Lewi punya anak Imron. Lah Imron ini punya anak dua, Nabi Musa karo Nabi Harun. Apa Bu? Latang mriki niki Fir'aun zaman Nabi Musa, Bu. Bapak Ibu, Fir'aun monggo Bu. Fir'aun monggo. Fir'aun itu nama raja-raja Mesir, Bu. Mesir niku perbatasan Gaza niku ada pintu Palestina nu berdekatan.
Nabi Ibrahim kan wonten Palestina nggih, di Mesir. Nah, terus Fir'aun itu gelar kerajaan. Oke. Fir'aun, raja-raja asli Mesir itu jenis Fir'aun. Oke, Bu. Sudah pernah ada raja berapa? 170 raja, Bu. Pernah ada 170 Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2 sampai 170 Fir'aun. Lah ini Fir'aun apa? Ini Fir'aun, ini nama Fir'aun ya yang keberapa ini? Jadi ini Fir'aun Ramses II itu, si Ramses II. Nama aslinya sebutnya Fir'aun. Nama aslinya nih, Bu. Nama aslinya Fir'aun itu, Fir'aun begini, Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa nih zaman itu, siapa namanya? Al-Walid, monggo. Mus'ab. Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Royan bin Walid bin Ibnu Iram bin Ibnu Sam bin Ibnu Nuh. Jadi Fir'aun jenenge apa ya? Oke. Fir'aun. Jadi Fir'aun mboten jenengan kerajaan. Nggih. Mesir zaman raja-raja 170 raja-raja, 170 Fir'aun. Ini Fir'aun Ramses II. Kok kan 170? Oh, dibandingin Indonesia kata Indonesia, Bu. Indonesia zaman raja-raja sebelum Republik ya, zaman raja-raja itu 270 raja-raja gitu Indonesia. Nyun sawu nggih. Karena siapa sejarah? Siapa yang sudah sejarah? Siapa yang sejarah? Rahim ya, ayo sejarah kamu ya. Coba ayo Mas, sejarah ini. Indonesia saja. Zaman raja-raja sebelum Republik. Oke. Siapa? Dulu apa? Pertama Kutai ya, Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Mataram Hindu, terus Sriwijaya, terus ke apa itu Medang, terus Kahuriban, terus udah di Kediri, Singosari, Singosari, lajeng nama Majapahit lagi, Majapahit, Majapahit ini, terus kemudian lah, terus itu Samudra Pasai, Aceh, Demak, terus niku Solo nih, Solo nih, apa jenis niku, apa asik rajanya, terus Goa, ini ada 20, masing-masing itu start masing-masing 8 sampai 12 raja. Indonesia tuh pernah ada raja-raja tuh 270 raja, namun saya kalah, hanya 170 tuh yang kesekian namanya Ramses II. Lah zaman Nabi Musa, Fir'aunnya Ramses ini kejamnya bukan main. Oke. Dan Fir'aun itu ya, di sini itu Al-Qur'an surah Yunus ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bi badanika liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Jasadnya Fir'aun niku itu Al-Quran mengatakan pada hari ini nunajjika ingsun Allah selamatkan ya badanmu Fir'aun, kambul-kambul di lautan ya, waktu itu di Laut Merah itu kambul-kambul akhirnya diselamatkan Allah litakuna liman khalfaka agar menjadi bukti tanda-tanda peringatan untuk semua manusia sampai akhir zaman. Pernah ada orang bangkang, ada orang kafir, orang kejam namanya Fir'aun. Wa inna katsiran minan nas, tetapi kebanyakan manusia apa? An ayatina lahufrun, dari ayat-ayat ingsun mereka pada melalaikan. Nah, sekarang nak badhe pirsa mau mengerti batangi Fir'aun, Al-Quran mengatakan batangnya, jasadnya Fir'aun itu sekarang masih ada di Mesir, Bu. Itu di museum bahasa Inggrisnya The National Museum Egyptian Civilization. Jadi Museum Nasional Peradaban Mesir niku ada batangnya, jasadnya Fir'aun di mumi sekarang masih, Bu. Dan diukur tahun 2022 kali diukur berapa panjangnya? Fir'aun itu benar gagah, Bu. Tingginya hanya 156. Pendek. Tubuhnya pendek, Bu. 156. Modelnya potongnya pelontos kados Binyamin Netanyahu dulu. Israel dulu. Persis itu.
Itu model Fir'aun. Mesir Bu, ada museum Fir'aun, batangnya masih ada. Itu Fir'aun. Jadi ini yang berhadapan dengan Nabi Musa. Di sini kita akan pahami dulu berhadapannya Fir'aun dan Musa. Lah apa? Kadzabu, bentuk pendustaannya, bentuk pembangkangannya Fir'aun. Fir'aun itu bentuk pembangkangannya Fir'aun. Semuanya ayat Allah remehkan. Itu apa pembangkangannya, kata Bu? Al-Qasas ayat 3 ayat 4 ya. Ayat 3 ayat 4. Sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi, berbuat melampaui batas kerusakan di atas bumi, tuh. Dan taktiknya membikin umatnya, negaranya itu dibikin miskin, tarik pajak tinggi, dibikin melarat, setor, nak panen harus, kalau panen apa? Kalau panen itu harus apa? Rakyat nyetor ke gudang itu, sehingga rakyat dibikin miskin, rakyat dimiskinkan, melarat sih, dibikin rakyatnya tuh terbelah-belah, dipecah belah, dibentar-bentarkan, pecah belah. Yastaifu taifatan apa? Menindas, ditindas, kejam menindas itu. Yudabbihu abnahum, lantas dimatikan, disembelih anak-anak laki-laki, dimatikan, dibunuh. Wa yastahyi nisahum, anak-anak perempuan dihidupkan, tidak disembelih. Jadi sing lanang dipateni, perempuan dibiarkan hidup. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu orang-orang yang benar membuat kerusakan di atas bumi. Jadi satu raja yang tengil ya, culas ya, culas, nakal, dia gila hormat ya, nak panen rakyat kondonya terpanganan, dibikin melarat, biar semuanya minta pada dia, masih dibelah-belah, dipecah belah, itu kelompok-kelompok dipecah belah, masih anak laki-laki dibunuh. Dan salah satu kerusakannya apa? Salah satu puncaknya apa, Bu? Di An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang amat tinggi. Ada manusia mengaku, mempromosikan bahwa dia itu disuruh dianggap sebagai Tuhan gitu. Kondo nyembah Fir'aun itu kerusakan melampaui batasnya Fir'aun seperti itu, Bu. Sampai Fir'aun kondo nyembah, dia suruh menganggap sebagai Tuhan. Nah, itu loh. Lah karena kerusakannya seperti itu, pelanggarannya, penyimpangannya sangat-sangat berlebih, maka fahadnahum ahda azizim muqtadir, maka ingsun aku Gusti Allah mengadab kepada Fir'aun dan umatnya dengan adab yang amat-amat amat-amat dahsyat, amat sedih, menyakitkan itu ya, itu kepada kaum Fir'aun. Apa adabnya, Bu? Nah, ini adabnya Surah Al-A'raf ayat 133 sampai 135. 136, katakan, Bu. Jadi bentuk pelanggarannya yang mulai batas seperti itu, wis kejam, rakyatnya sengsara, umatnya, bangsanya terbelah-belah gitu, masih suruh menyembah, laki-laki dibunuh, khawatir nanti mengkritik, masih suruh menyembah. Apa ini adabnya Allah nih? Fa'arsalna alaihim, maka ingsun aku Allah mengutus, mengirim kepada kaum Kipti, kaumnya Fir'aun, at-tufan, berupa taufan. Dikirim topan, Bu. Pertama kirim topan, badai topan seperti itu. Kekirang dengan topan itu akhirnya panas, kering, kering, kemarau panjang. Di saat itu, napa niku? Wah, badai topan lesus, kering panjang, panasnya ngerak, panasnya kemarau panjang gersang seperti itu, otomatis ekonominya ya kacau balau kan, tanaman nggak bisa tumbuh. Lah ketika topan panjang, apa, Bu? Itu dia merengek-rengek pada Nabi Musa,
Qalu ya Musa, wahai Musa, tolonglah Musa, ud'u lana, doakan kami ini kepada Rabbaka Tuhanmu, bima ahita indaka, yang telah dijanjikan itu. Wahai Musa, la in kasafta anna, wahai Musa, jika engkau doamu dikabulkan dan ini kemarau panjang tuh hilang, kasafna rijza, lanu minanna, kami semuanya akan beriman kepadamu wahai Musa, walar silanna, dan akan aku kirimkan maka Bani Israel, orang anak turun Bani Israel ki apa semuanya ngikuti kamu. Beda nggih, Israel kalau Bani Israel beda nggih. Nah, Bani Israel niki nggih, nak bener terjadi kemarau berhenti, aku beriman kabeh nanti ngikuti kamu Musa. Musa minta kepada Allah, ya, kabulkan doa Mbak, dikabulkan, hujan turun, ya, hujannya melimpah, ya. Setelah hujan melimpah, berpun, ya, mereka berpun, lupa lah yang kasafta anazana. Ini terjadi apa? Falamma kasafna anhum rijza ila ajalihum, falamma kasafna anhum rijza ila ajalin hum balihu ilahum yangkithun, berpun. Setelah jalur apa minta kemarau panjang dikabulkan doanya menjadi hujan lebat, tanaman subur, Firaun dan umatnya lupa, gitu. Wah, lupa, ingkar janji, ya, ingkar janji, tetap tidak mau beriman. Terus ada diadab apa? Bartofan wal jaroda, begitu. Pertama diadab topan tadi, kemarau panjang, terus hujan. Nah, setelah hujan mereka melampaui batas, tidak mau nyembah Allah, malah semakin kelewatan batas, Allah timpakan lagi adab wal jaroda, apa tuh? Belalang, Bu. Belalang, Bu. Beripun? Allah turunkan tanaman yang subur sekalian, turun belalang itu, dan belalang itu belalang yang sangat-sangat tidak hanya tanaman saja, pohon-pohonan, rumah-rumah tuh kalau digigit belalang tuh hancur semuanya. Belalang dihantam dengan belalang, ya. Dihantam belalang rusak, ya, entek, ekonomi hancur, ya. Doa lagi, ya Musa, tolong Musa, doakan kalau hama belalang banyak, tolong ini gimana nih, tanaman nggak hidup, aduh hancur, tolong doakan kalau nanti berhasil aku akan beriman pada kamu, semuanya akan ikut kamu, kata Bu. Dikabul, ya Allah, tolong ya Allah, singkirkan belalang itu. Belalang semingkir, betul Bu. Setelah semingkir dia tetap tidak mau iman, ingkar janji, tetap tidak iman. Terus malah terus dikirim kutu, Bu. Adab kutu, kutu itu ada di mana? Di rambut, di alis, di ini kutu dan pohon. Kutu dan kutunya penjelasan tafsir ini bentuknya seperti kera, Bu. Kepalanya model kera, besar-besar begitu. Kutu, kirim kutu, di mana ada kutu? Nangis lagi, tolong Musa, doakan Musa, pada Tuhanmu, nanti kalau berhasil kami beriman, umatku semuanya ikut kamu. Dituruti, yang tidak mau beriman. Habis itu Bu? Dikirim lagi oleh Allah wadhufati'a. Apa tuh? Dikirim lagi kata, Bu, kata. Bartopan, terus belalang, belalang, kutu, kutu, terus kata, Bu. Beripun? Di rumah ada kata tuh masuk ke rumah, ke piring, ke ini, masuk ke makan, ke kamar tidur, penuh dengan kata, Bu. Kata, di mana ada kata. Jadi di kamar mandi semua ada kata. Wah, nangis lagi, ya Musa, tolong Musa, ini gimana Musa, tolong, minta doa lagi. Dikabulkan doanya, berhasil, ya tetap ingkar. Itu mati Musa. Baru masih diatap lagi, wadama, darah, Bu. Semuanya air jadi darah, semua darah, makan darah, minum darah, semua dari darah, serba darah, pokoknya kita kabeh. Terus nangis lagi, ya Musa, tolong Musa, gitu, Musa, tolong, kalau berhasil, tapi dituruti, ingkar lagi. Itu tadi, pertama topan, belalang, tadi kutu, kata, darah, itu modelnya potongannya umatnya Fir'aun, gitu. Jadi itu betapa pembanggangannya. Akhirnya Bu, yaudah, fantaqamna minhum
fa ahraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ya udah, wis perang-perang njaluk turuti membangkang kelakuannya masih ingkar, ya udah. Fang taqomna, maka ingsun Allah menghukum kepada kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Fa ahraqnahum, kami benamkan, tenggelamkan fil yammi, dalam lautan, biannahum, karena mereka itu kadzabu, mendustakan ayatina, ayat-ayat ingsun, dan mereka tuh orang-orang yang benar berengkele berengkele lale berengkele ya. Ini bentuk adabnya yang menyakitkan kepada kaumnya Fir'aun, namanya kaum Kipti. Jadi dibenamkan di laut niku Fir'aun itu yang Bu, agar tenggelam gitu, tolong Musa doakan, tolong. Nah guys, tenggelam, nah setelah tenggelam lali meneh gitu loh. Di kabul kalau di laut tuh kalau tenggelam tolong. Nah selamat kemaki gitu loh. Nah, kalau mau tenggelam tolong, kalau tidak badainya kemaki lagi gitu. Akhirnya Bu, terjadi nih hatta ida atrahul haraku, akhirnya setelah terjadi nih ketika itu Fir'aun ya tenggelam ya, tinggal begini, seleher ini tinggal kepalanya kabul ya, udah semuanya umatnya tenggelam, tinggal kepalanya kabul. Gimana Fir'aun? Qala amantu anna la ilaha illallah amanat dan Israel, amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi Bani Israel. Aku saiki iman ke Tuhane Bani Israel, Tuhane Musa, wa ana minal muslimin, saiki aku Islam, aku kapok aku Islam. Ning udah sampai di sini. Dijawab al ana laqad asaita, ngopo age saiki nggih? Qablu wa kunta minal musyrikin. Dhisik kenapa dulu kamu tidak mau iman? Saiki setelah tahu napa jenenge? Tinggal kerongkongan kamu bertobat. Itu sampai sekarang tobat itu diterima asalkan nyawa itu belum sampai ke kerongkongan. Nah Mas, kemarin besok kita dada waktu sakarat besok kan ada Israel mau datang mau mencabut, amal buruk kelihatan, amal baik kelihatan. Masih teng dodo, tak tobat diterima Bu. Dodo tobat. Nah dah sampai di sini, terus itu tidak diterima. Termasuk Fir'aun, setelah tenggelam tinggal kepalanya saja, bertobat, dia mengatakan wa ana minal muslimin, aku saiki Islam, aku saiki salah kanggo. Wis terlambat sudah. Ngoten nggih. Bapak Ibu, itu kisah Fir'aun. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan doa kafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.